Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergabung dengan seluruh warga Sebin, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, selupis kentul baris, salam SDGs desa. Pagi ini sepertinya akan menjadi serial untuk peringkat-peringkat IDM, dan ini yang ketiga dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Kalau nggak salah yang pertama juga dari Kota Batu kalau nggak salah. Tapi oke, nanti kita akan mendengar informasi lengkapnya. Tapi seperti biasa kita akan mendengarkan update dulu dari Pak Kapus Datin kita, Gus Ivan. Silakan Gus, update-nya apa ini? Terima kasih kalian juga Pak Soeharto ini, Kepala Desa Sidomulyo. Memang yang disampaikan Gus Koco ini, sepertinya ada satu tren baru ini, Gus Koco, yang perlu dicermati. Karena kalau dilihat dari ranking level desa itu, sepertinya ada satu lingkungan, bukan hanya desa, tapi di satu kecamatan gitu, yang mungkin memang mendukung untuk peningkatan IDM, sepertinya begitu. Jadi kalau kita lihat ini, Gus Koco, rankingnya. Kalau kita lihat rankingnya, ini ada di web idm.kemendesa.go.id ya. Ini saya download saja dari sana. Itu memang benar. Kemarin yang nomor 1 Oro-Oro Onggo di Kecamatan Batu. Ya. Kemudian sekarang Sidomulyo Kecamatan Batu ya. Kemudian hari Rabu kemarin Genteng Kulon itu di Kecamatan Genteng ya, Banyuwangi. Kemudian nomor 5, ranking 5 Genteng Wetan itu juga di Kecamatan Genteng Banyuwangi. Jadi mungkin sambil nanti kita mengetahui juga apakah ada lingkungan yang memang benar-benar mendukung sehingga muncul satu kecamatan bisa sampai beberapa desa ya, yang masuk ke sana gitu. Kemudian untuk SDGs desa ini Gus Koco, jadi
memang tim sedang meningkat ya, untuk bisa masuk ke dalamnya. Jadi, kalau kita lihat sekarang itu ada 354.000 user ya, dan satu tim lagi yang memang mengirimkan berbagai hasil Excel yang dibutuhkan oleh desa. Memang mohon maaf bahwa seharusnya desa memang bisa langsung ekspor sendiri karena memang datanya milik desa ya. Tapi ada kesalahan di kami sehingga tim mengirim seluruh Excel yang dibutuhkan oleh desa. Seperti kami sampaikan kemarin, kalau ada surat dari desa, kemudian ada alamat desa di mana harus dikirimkan, maka tim langsung mengirimkan. Tapi kalau yang via WA memang kami cek apakah ada di DRP, karena itu berarti timnya Kemendes, Kementerian Desa sebagai pendamping, atau ada di, kalau kita cek ada di Excel-nya pemerintahan desa, artinya itu memang WA pemerintahan desa, atau ada di Excel-nya warga desa yang kemudian kami cek ke pemerintahan desa untuk kemudian dikirim Excel-nya. Karena memang datanya tidak boleh ke tempat lain kecuali ke pemerintah desa. Seperti itu, Gus Koco. Dan kalau kita lihat di Desa Sidomulyo ini, kita lihat IDM-nya, Indeks Desa Membangun, itu memang desa-desa yang golongan atas ini, indeksnya itu memang sudah mendekati sempurna. Seperti ini kan kalau kita lihat nilainya sudah sangat tinggi. Untuk indeks sosial sudah maksimal. Kemudian indeks lingkungan juga sama, tinggal yang ekonomi. Nah, bagaimana di bagian ekonomi? Ini memang sudah sama-sama diketahui juga. Ada sebagian yang sifatnya itu bisa dikelola desa, ya. Tapi ada juga bagian-bagian dari IGM itu yang memang membutuhkan supradesa, baik itu pemerintah daerah maupun sampai pemerintah pusat. Contohnya kantor pos. Kantor pos itu kan tidak bisa langsung, meskipun desanya punya dana dan punya SDM, tidak bisa langsung mendirikan kantor pos seperti itu misalnya. Makanya di indeks pembaruannya itu hal-hal yang sifatnya bukan pembangunan, ya, yang sifatnya itu kondisi desa, itu kondisi desa yang tidak sepenuhnya pembangunan, ya, itu tidak masuk ke dalam indeks. Perbaikan indeks ini yang sedang dirancang antar kementerian. Jadi supaya misalnya soal kantor pos misalnya, jangan sampai desa nggak punya kantor pos kemudian jadi selamanya turun gitu. Tapi kalau kemudian di sana sangat penting, maka akan muncul jasa logistik. Kalau lainnya sudah sempurna, dan seperti kami sampaikan kemarin, IDM itu kalau dia tinggi, hampir pasti fasilitasnya terpenuhi dan kemudian lingkungannya terjaga, karena indeks untuk ketahanan lingkungan itu posisinya sangat tinggi, ya, posisinya sangat tinggi. Dan kemarin Gus Koco sampaikan apakah mungkin nanti yang desa-desa itu kemudian menjadi selalu tinggi. Tidak, justru lingkungan, ya. Justru lingkungan. Makanya di Papua, di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua Nugini, ya, itu juga ada satu desa mandiri. Jadi itu hampir pasti lingkungannya sangat menang di sana. Ini coba kita lihat nilai 33% untuk lingkungan itu 3 pertanyaan. Artinya apa? Artinya masing-masing pertanyaan itu nilainya 10%.
dibandingkan dengan misalnya nilai sosial yang jumlahnya pertanyaannya, ya. Hitungannya itu karena ini 33 ya, dan jumlah pertanyaannya banyak, itu satu pertanyaan hanya sekitar 1%. Itu makanya menggerakkan aspek lingkungan ini menjadi poin yang sangat penting di dalam IDM. Begitu Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi strategi dan trik melihat IDM juga sudah dipelajari baik oleh Pemda maupun oleh pemerintah desa. Ya. Jadi ada yang memang betul-betul mempelajari hal itu. Kalau kita lihat di berita ya, dan kemudian di YouTube maupun di tempat lain. Jadi sudah sebagian ada yang mengetahui secara sangat mendalam ya, sehingga memang kemudian muncul peningkatan yang sangat pesat ya. Kita ketahui Kalimantan Barat misalnya itu terkenal dari awal peningkatannya pesat dari tahun ke tahun untuk IDM gitu, karena mereka mengetahui mana yang harus istilahnya mana yang harus disentuh ketika melihat kondisi desa satu persatu ya, dan kemudian OPD mana yang harus masuk ke desa sehingga wilayah-wilayah di level kabupaten ya itu bisa dipenuhi. Kalau di Kalimantan Barat sampai ke level provinsi. Jadi Pemda provinsi perlu masuk di mana di desa supaya kemudian IDM-nya juga meningkat. Itu semuanya sesuai rekomendasi yang ada di idm.kemendesa.go.id. Sepertinya begitu Gus Koco, kerabat desa, sebagai pengantar awal supaya Pak S bisa menjelaskan dengan di waktu. Oke, terima kasih untuk update-nya. Jadi ini menarik sebenarnya menurut saya ketika mencoba mengikuti yang mendapatkan peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, mungkin sampai peringkat berapa nanti kita akan undang di forum. Tapi Gus mungkin menjadi satu pertimbangan bahwa semangat undang-undang desa itu ada dua, desa membangun dan membangun desa. Artinya kalau bicara indeksnya, indeks desa membangun itu ya berarti yang dilakukan oleh desa yang memang basisnya adalah kekuatan desa. Kalau indeks pembangunan desa lah itu mungkin yang kemudian faktor lingkungan, faktor supradesa itu yang menjadi lebih penting, itu pembangunan pembangunan desa. Kalau desa membangun ya selama infrastruktur itu atau mungkin dukungan-dukungan lingkungan itu bukan karena kerja desa, ya mestinya nggak masuk dalam ukuran ukuran desa membangun. Tapi kalau pembangunan desa berarti kan supradesa terlibat di situ. Tapi by the way, itu bagian dari para pemangku kepentingan. Kalau media seperti TV Desa ini kan hanya sekedar ikut memberikan pandangan-pandangan atau catatan-catatannya. Oke, kita langsung menyapa Pak Harto dari, betul ya Pak Harto ya, dari Sidomulyo. Selamat pagi Mas Sugeng Enjang, Pak Lurah. Pagi, Bang Enjang. Iya. Saya biasanya kalau ke teman-teman Jawa Tengah, Jawa Timur itu panggil kades itu Mbah Lurah, jadi walaupun masih muda itu udah dipanggil Mbah gitu kan. Oke, Pak Kades, menarik ini dapat peringkat 3 di indeks desa membangun. Apa yang sudah dilakukan desa untuk membangun sehingga kemudian mendapatkan peringkat 3, walaupun yang kita dengar 1, 2 kemarin itu mereka juga bingung kok tahu-tahu dapat peringkat 1, peringkat 2. Tapi saya yakin tidak semuanya seperti itu, mungkin dipahami juga oleh para kepala desa. Monggo Pak Harto bisa berbagi cerita ini tentang Sidomulyo dari Kota Batu. Jadi ini kota ya. Kalau kota.
Iya, berarti kota yang ada desanya itu Kota Batu. Cukup banyak desanya ya di Kota Batu ya, Mas? Iya, 19 desa. Oke. Oke, monggo silakan berbagi cerita. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini Desa Sidomulyo, sebenarnya kita nggak tahu ya mengenai peringkat ini. Jadi kok tahu-tahu ada peringkat 3. Sebenarnya untuk seleksi pun kita juga nggak tahu. Jadi ini ya mungkin kita juga tidak ada persiapan atau hal-hal yang mungkin terkait dengan ini. Jadi ini memang Desa Sidomulyo adalah desa yang ada di Kota Batu, ini sebagai desa wisata bunga. Nah, di sini karena mayoritas daripada penduduk itu 85% adalah petani bunga, maka di sini kita kita berani untuk mengatakan bahwa desa wisata bunga. Terkait dengan itu mungkin beberapa hal yang kita sampaikan, karena dalam melaksanakan hal-hal seperti yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan visi misi dan visi misi kepala desa. Jadi di sini kita membangun semua kalangan masyarakat ini adalah sebagai juga petani bunga, maka ini adalah yang sering kita lakukan adalah untuk pengembangan ekonomi di bidang bunga. Jadi walaupun di Desa Sidomulyo ini adalah mayoritas petani bunga, tapi dukungan pada masyarakat ini sangat kita prioritaskan. Jadi untuk di sini beberapa adalah tanah bengkok yang milik perangkat dan bengkok dan tanah kas desa ini kita gunakan untuk yaitu lahan bagi petani bunga. Ini semua kita sewakan kepada petani bunga yang ada di Desa Sidomulyo. Terutama yang kita prioritaskan adalah warga masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Nah ini, jadi lahan pertanian ini memang seperti warga buruh tani dan tukang dan juga kuli bangunan ini tidak mempunyai lahan, boleh untuk menyewa lahan kita untuk dijadikan yaitu pengelolaan tanaman bunga. Jadi di sini. Jadi semua yang terkaitan dengan lahan desa ini juga perangkat juga tidak menggarap tanah itu. Maka kita di sini bahkan juga infrastruktur ini juga kita prioritaskan, karena kita dalam membangun infrastruktur ini adalah mempermudah bagi akses petani bunga dan juga pedagang dan juga wisatawan yang mau masuk ke Desa Sidomulyo. Ini akses jalan sudah bagus. Jadi ini kita utamakan adalah jalan semua yang di sini bisa dilewati kendaraan roda 4. Minimal ini jalan adalah 4 meter minimal yang kita laksanakan.
Tapi juga ada beberapa jalan yang masih tanah dan juga masih makadam. Nah, ini perlu juga kita perbarui untuk akses bagi petani untuk istilahnya pengangkutan pupuk dan juga nanti juga pengangkutan produksi. Jadi hal-hal itu, dan juga di sini BUMDes kita juga jalan ini melalui pengelolaan yaitu rest area yang ada di Desa Sidomulyo dan juga tempat-tempat parkir seperti di sini ada dua lokasi yaitu Pasar Bunga Sekarmulyo dan Pasar Bunga Gelora Bunga. Nah, ini ada dua tempat. Ini yang biasanya banyak dikunjungi baik wisatawan dari luar kota. Nah, ini. Jadi kemarin juga kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, itu adalah membuat suatu ikon yaitu Mall Bunga. Jadi Mall Bunga di sini intinya bukan kita membangun gedung untuk tempat bunga. Ini kita ambil hanya kita memakai trolinya saja. Jadi wisatawan apabila mau berkunjung atau mencari bunga itu kita sediakan troli. Jadi di sini ini kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata untuk juga membangun di desa kami, dan juga kami dengan DLH Dinas Lingkungan Hidup ini juga membuat sungai tematik. Nah, ini jadi sungai-sungai nanti yang ada di Sidomulyo itu kita buat untuk sasaran yaitu untuk pengembangan budidaya ikan air tawar. Jadi di sini karena juga ada sektor bidang perikanan yang ada di Desa Sidomulyo ini juga air tawar. Ini maka kita bekerja sama dengan dinas terkait itu untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Kalau yang terkenal di Sidomulyo itu adalah Tombro Punten. Nah, ini adalah milik kita. Nah, ini akan kita kembangkan. Nah, di situ juga beberapa hal terkait dengan tanah bengkok tadi itu semua kita sewakan kepada warga masyarakat. Nah, ini dengan lahan sekitar 200 meter ini sudah menjadi mata pencarian bagi warga Desa Sidomulyo. Terusnya, jadi di musim pandemi ini, kalau kemarin masa lockdown itu banyak yang masuk, tapi sekarang PPKM PPKM agak ketat, jadi untuk wisatawan, untuk pedagang ini agak tidak masuk di daerah kita. Jadi di situ. Mungkin itu yang untuk sementara bisa sampaikan beberapa hal yang terkait dengan Desa Sidomulyo. Oke, terima kasih. Pak Lurah, tadi disampaikan ada mall bunga dan kalau tidak salah dari Desa Sidomulyo ini kan diposisikan atau membranding sebagai desa bunga kalau nggak salah dari literatur yang kita dapatkan, kemudian akan mengembangkan sungai tematik. Nah, kalau yang desa bunga ini branding itu dilakukan mulai kapan atau sejauh mana itu artinya diinisiasi oleh
oleh desakah atau kemudian dinas pariwisata kemudian melihat bahwa potensinya seperti ini, maka kemudian brandingnya Desa Bunga. Ada juga beberapa waktu yang lalu sempat saya temukan juga ada yang desa yang tadinya memang nggak ada potensi wisatanya, tapi kemudian ada satu penggerak di situ mengajak semua rumah tanam anggrek apapun. Yang penting semua rumah tanam anggrek, kemudian melabelkan diri sebagai desa anggrek. Walaupun ya mungkin aja sekedar ada yang anggrek hutan atau apa. Tapi ini menarik membranding desa, apalagi mungkin secara wisata ya ini menjadi menarik. Branding dari Desa Bunga sendiri mulainya kapan, Pak Lurah? Ya, jadi untuk branding Desa Bunga ini kita sebagai Desa Bunga itu mulai 2017. Nah, ini kita menjadikan Desa Sidomulyo menjadi desa wisata bunga. Jadi ini kita sampaikan bahwa karena mayoritas daripada penduduk ini adalah petani bunga, maka kita berani untuk menyampaikan bahwa Desa Sidomulyo adalah desa wisata bunga. Jadi di sini kita karena secara ini untuk nasional mungkin ya skala nasional ini adalah bunga yang mungkin ada di tempat Bapak ini mayoritas dari Desa Sidomulyo karena sektornya di sini dan juga untuk pengiriman bunga ini ada beberapa tempat, contohnya di rest area Desa Sidomulyo ini untuk pengiriman yang digunakan oleh truk fuso, truk yang besar. Ini pengepakannya kita sediakan di rest area. Kalau yang kecil-kecil itu bisa masuk seperti truk yang medium itu istilahnya bisa masuk untuk pengepakan di lokasi di lapangan Gelora Desa Sidomulyo. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Desa Sidomulyo adalah desa wisata bunga. Dan untuk branding yang mall bunga ini kita juga baru saja. Jadi kita dengan dinas terkait ini kemarin juga tahun 2021 sekitar bulan Mei. Bulan Mei kita deklarasikan bahwa Desa Sidomulyo mempunyai mall bunga. Dan juga ini untuk sungai tematik ini juga barusan ini mungkin bulan Juni ini kita persiapkan untuk membangun di kawasan sungai. Nah ini kita jadikan sungai tematik karena kemarin mau diresmikan oleh Bu Wali Kota karena masa PPKM kita masih menunggu. Jadi ini kalau lahannya lokasinya sudah siap. Jadi situ untuk sungai tematiknya. Pak, betul? Oke, Mbak Lurah, yang tadi disampaikan Desa Wisata Bunga 2017 itu menjadi bagian dari visi misinya calon kepala desa waktu itu atau itu kemudian dalam proses berjalan masa jabatan. Oh ya, Mbak Lurah ini udah periode keberapa? Jadi saya periode kedua. Ini termasuk visi misi daripada saya lah ini. Jadi kalau masalah kita membuat desa yang turunnya itu masih banyak yang bekerja di sektor pertanian, maka
kita itu waktu itu dalam tahun 2000 sekitar 2004-2005 itu saya masih duduk di BPD. Lah, waktu itu Presiden Gus Dur karena banyak melakukan mungkin membuka lahan di hutan, ini juga warga kita ini banyak yang ikut di situ, terutama yang tidak punya lahan pertanian. Nah, itu ikut buka-buka di sana. Maka di situ waktu saya menjadi BPD itu mempunyai suatu pemikiran bahwa bagaimana tanah bengkok ini daripada disewa oleh warga desa lain, dimanfaat oleh warga desa lain, lebih baik warga kita beri lahan. Contohnya juga itu, waktu itu kita bersama kepala desa yang dahulu, yaitu kita ngomong-ngomong bekerja sama untuk itu. Jadi saya sampaikan, Pak, ini gimana lahan ini kita manfaatkan daripada lahan dikuasai oleh warga lain, disewa oleh warga lain, bahkan warga kita itu membutuhkan. Nah ini, jadi kita ngomong sama Pak Kepala Desa yang dulu, dan Pak Kepala Desa mengiyakan, oke, siap, nanti laksanakan bagaimana programnya, yang penting saya tahu benarnya aja, kan gitu, manfaatnya gimana. Nah, terjadi hal itu, kita lakukan untuk pengaplingan tanah 200 meter. Jadi tanah bengkok itu yang pertama adalah di Sekarmulyo, itu kita buat kapling-kapling, itu kita sewakan kepada warga yang tidak mempunyai lahan. Nah, yang juga waktu itu membuka lahan di hutan, daripada jauh-jauh kita berikan kepada warga masyarakat. Sistemnya tetap sewa. Jadi waktu itu. Jadi di sini ya, waktu itu juga banyak tantangannya. Katanya kejauhan, katanya nggak punya modal. Kalau dulu waktu nggak punya modal, ya kita talangi, Pak. Itu. Ayo modal berapa untuk tanam bunga mawar. Dan bunga di sini orang bilang ada bunga romosan. Nah, itu. Jadi mawar dan bunga romosan itu seperti kalau di sini romosan ya banyak ya seperti pucuk merah dan bunga-bunga yang lain seperti itu. Jadi di situ, Pak, awalnya kita untuk membangun desa. Oke, luar biasa. Mbak Lurah, ada yang menarik kalau kita melihat dari Google Map ini, lumayan padat penduduk di desa Sidomulyo ini. Jadi kalau kita lihat kepadatannya juga lumayan. Pertanyaannya adalah kalau melihat dari mata pencarian nih dari penduduk yang ada di situ, berapa persen yang bergerak di sektor agro bergerak di urusan pertanian, baik sebagai petani, buruh tani, atau pedagang-pedagang produk pertanian, dalam hal ini mungkin bunga. Ya, Pak Ojon. Jadi di sini memang padat ya penduduk desa Sidomulyo, karena di tengah-tengah, posisinya di tengah-tengah. Jadi ini jadi mayoritas daripada penduduk desa Sidomulyo 85% adalah petani bunga. Jadi di situ karena luasan lahan. Jadi di desa Sidomulyo itu ada 12 RW. Jadi untuk itu 12 RW dan juga RT-nya adalah 50 RT. Jadi di sini
kawasannya sangat padat, penduduknya juga banyak, sekitar 7 kalau jumlah luasan daripada Desa Sidomulyo ada 270.821 hektar. Jadi di sini jadi adalah berupa 68% adalah berupa lahan pertanian. Nah ini jadi kalau bangunan sih Mas, ini di desa kami adalah banyak sekali dan mungkin yang lain-lain juga kita tidak terhitung. Kalau jumlah penduduk kami adalah sekitar hampir 8.000. Jadi 8.000 sekitar 7.887. Jadi hampir 8.000 dari penduduk Desa Sidomulyo. Jadi di situ Pak Kacau mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, luar biasa. Kalau saya lihat dari map ini Desa Sidomulyo juga ada juga itu instalasi perikanan ya, budidaya ikan ya Mas. Ya, budidaya ikan air tawar. Oh, itu yang ini juga ada kelompok tani yang kelompok tani putri ini membidangi budidaya air tawar. Jadi di sini banyak kelompok-kelompok tani, ada 12 kelompok tani yang mungkin yang sudah terdaftar itu berapa, yang mempunyai badan hukum. Nah ini jadi yang lain juga masih ada yang belum terdaftar. Jadi di sini kelompok tani yang ada di dekat dengan benih balai benih ikan. Nah ini ikut bersama di situ membudidayakan air tawar. Oke. Jadi ini memang daerah wisata ya, kalau saya lihat ada hotelnya juga, ada ini di sebelah di desa tetangga ada rafting ya Pak? Ada, ya. Desa itu yang rencana berarti rencana yang aliran sungai itu yang kemudian akan jadi sungai tematik atau gimana? Boleh berbagi lebih detail nih tentang rencana sungai tematik itu kita laksanakan sungai yang ada di dekat perkampungan. Jadi kalau yang ada di sini kan kita juga dikelilingi oleh Sungai Berantas Pak ya. Jadi ini Sungai Berantas mengelilingi daerah kita. Jadi yang saluran irigasi yang di wilayah mungkin banyak di perkampungan itu kita gunakan sungai tematik. Karena juga kita berpikir kalau kita gunakan sungai tematik, otomatis warga tidak akan buang sampah ke kali, ke sungai kan gitu Pak. Jadi kalau ini untuk suatu pencegahan gitu Pak. Jadi mengurangi daripada warga biar tidak membuang sampah ke sungai. Karena banyak ini yang dilakukan oleh warga. Kita juga istilahnya kayak jengkel kan gitu lah. Sudah kita polisi, sudah kita sampaikan woro-woro juga melalui RT, RW bahwa kita jangan membuang sampah ke sungai kan gitu. Karena tempat sampah juga sudah kita sediakan. Itu kadang ada yang masih sorot jawaban ini dendeng lah ini. Jadi masih dendeng gua kali. Maka dendeng kamplengi apa? Dendeng kamplengi wae. Nah itu, maka kita bersama teman-teman ayo wis cara kita untuk mengalihkan mungkin kan nanti biar bisa mungkin ibu-ibu atau yang biasanya buang ke kali biar tidak buang ke kali sampah itu. Jadi ini kita buat sungai tematik
karena di situ kan kita ingin kelihatan bersih kan gitu. Jadi ini nanti semua di sekeliling itu kita juga kita kasih CCTV, siapa sing biasa dendeng kan biar tahu kan gitu. Jadi di situ Pak Ojo ya. Oke, luar biasa ini ide dari sungai tematik. Mungkin yang dimaksudkan tematik ini, Mbak Lurah. Yang dimaksudkan tematik ini apakah kemudian di areal batas tertentu itu jadi sungai yang ada ikan-ikan hiasnya, atau memang agendanya lebih pada sungai produksi atau sungai apa ini? Artinya, ini kemudian jadi budidaya ikan atau ide-idenya seperti apa ini, Mbak Lurah? Jadi di situ juga sebagai produksi ikan air tawar, dan juga nanti untuk kawasan wisata, karena di situ kita nanti kalau tahu kan sungai bersih, ada ikan-ikannya kan otomatis wisata akan ke situ, dan di situ juga kita istilahnya akan buat untuk pembelian pembelian makanan ikan. Nah, itu biar kita sediakan makanan ikan kan wisata untuk menebar pakan itu kan kelihatan gerombol makan itu kan senang kan gitu. Jadi kita sediakan. Nah, itu pun jadi wisatawan suruh beli pakan ikan, terus habis itu ditabur. Jadi sampean nggak perlu keluar biaya pakan ikan gitu kan? Ada kan gitu. Iya. Itu adalah itu trik pancingan kita kan gitu. Nah, itu pun trik yang dilakukan di Taman Safari Bogor itu. Jadi suruh beli daging, suruh beli apa, cuma sekedar sensasi ngasih makan aja, padahal ya dibohongin sama pengelola juga, karena itu kan kewajiban pengelola ngasih makan. Kita suruh bayar dagingnya, ikannya. Iya. Itu karena juga itu suatu pendapatan kan. Kita beli satu pakan, lalu kita kemas kecil-kecil, per pakan mungkin 2.000, itu kita sudah ada pendapatan di situ kan gitu loh. Jadi udah dapat duitnya, dapat juga orang yang sukarela untuk kemudian memelihara ikan kita gitu ya, Mbak Lurah ya. Iya, jadi di situ. Pinternya orang umum ini. Oke, Mbak Lurah, mungkin aku pengen tahu nih, APBD sampean berapa, Mbak? APBD kita itu sekitar 5M, Mbak. Sekitar 5M. 5M itu berarti dana desanya dapat berapa? Dana desa itu kita dapat alokasi dana desa 2M, 0,58 sekitar itu. Gede juga ya. ADD. Kalau dana desa 1,4. 1,4. Oke, udah. Berarti kalau sesuai janjinya Pak Jokowi. Ya, kalau ADD 2,5. Dari ADD? ADD, ya. Jadi untuk PAD itu kita ada 300 juta. Oh, cilik mana, Mbak Lurah? Iya. Ini yang ngeri ngelola 5M, PAD ini mau 300 juta ini sementara masih yang dari tanah khas desa ini, yang kemarin yang dari BUMDes sementara masih belum masuk kan gitu. Tapi BUMDes sudah mulai sudah berjalan untuk mengelola bisnis-bisnis atau mungkin menjadi fasilitator bisnis untuk warga. Sudah, jadi di sini sudah berjalan untuk BUMDes kita. Ini menangani sektor juga rest area yang ada di desa kami, dan juga parkir itu sementara tahun ini yang dilaksanakan untuk parkir, dan juga di sini ada yang dikelola
Ini adalah bersama Pok Dewis Desa Sidomulyo ini mengemas untuk kunjungan wisata. Jadi ada paketnya untuk berkunjung di Desa Sidomulyo. Jadi itu unit bisnisnya BUMDes. Ya, layanan Biro Perjalanan dan ini perencana perjalanan ya. Jadi yang mau kunjung ke Desa Sidomulyo sudah kita siapkan untuk paket-paket. Ini yang dikelola oleh Pok Darwis dan Pok Dewis. Jadi ada 2 kelompok yang untuk melaksanakan paket wisata. Bahkan untuk homestay di sini juga ada, sudah kita siapkan homestay, kuliner, bahkan kunjungan-kunjungan ke UKM yang ada di Desa Sidomulyo ini juga sudah. Jadi seperti UKM batik, makanan ringan. Nah ini nantinya juga apabila ada wisata itu mau istilahnya di sini kan kebanyakan berkunjung di Desa Sidomulyo ini adalah paket wisata untuk seperti petik bunga, nah ini edukasi tanaman hias. Jadi ini juga kita sediakan. Maka kalau ke Desa Sidomulyo itu tidak cukup 1 hari 2 hari, ya paling tidak biar tahu kawasan Desa Sidomulyo itu berkunjungnya ya minimal 3 hari lah, biar tahu ini suasana Desa Sidomulyo, baik mau paket edukasi tanaman hias. Ini ada yang istilahnya menanam tanaman hias ini melalui setek atau apa. Nah ini kita sudah siapkan. Dan juga untuk tempat istirahat mungkin homestay juga sudah kita sediakan, dan tempat kuliner juga di sini banyak. Nah, ini jadi Desa Sidomulyo ini secara mayoritas warga itu siap untuk dikunjungi wisatawan. Aku nak tulang ke Sidomulyo ya 3 hari nginepnya di rumahnya Mbah Lurah aja. Oh, tidak apa-apa. Siap. Oke. Terima kasih. Mbak Lurah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan kehebatan atau apa yang membanggakan dari Desa Sidomulyo. Mungkin ada tambahan-tambahan yang mungkin saya belum sempat melihat itu. Artinya ini loh, nilai lebih dari Sidomulyo di samping sebagai desa wisata bunga dan juga agenda-agenda untuk sungai tematik, karena kan kalau kita bicara lingkungan dan seterusnya kan ini bagian dari pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan dan seterusnya. Mungkin ada agenda-agenda yang sudah dijalankan dan itu menjadi sisi kebanggaan dari desa. Jadi agenda yang terutama adalah mengenai infrastruktur ya. Jadi infrastruktur yang dulunya ini sangat sempit, cuma bisa dilalui roda 2 yaitu motor. Jadi sekarang itu sudah kita bersama warga mulai sadar bahwa pentingnya jalan ini untuk dilebarkan. Jadi di sini adalah suatu kebanggaan bagi saya, karena juga dulunya itu kita cuma jalan kaki. Nah sekarang kita lebarkan untuk bisa roda 4. Nah ini adalah suatu hal yang membanggakan. Jadi warga desa kami ini adalah mulai sadar intinya untuk jalan, dan warga juga mau untuk memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan. Nah ini, jadi ini adalah suatu hal yang
saya membanggakan, sehingga untuk penunjang daripada Desa Sidomulyo sebagai desa wisata ini adalah cukup baik. Jadi karena akses jalan ini adalah yang sangat menentukan, terutama bagi kalau kita mengatakan Desa Sidomulyo adalah desa wisata. Nah, ini dengan akses jalan yang lebar, ini suatu hal yang yang baik. Jadi ini pedagang juga bisa masuk, wisatawan juga bisa masuk ke sentra-sentra kawasan Desa Sidomulyo. Jadi ini semua bisa dilalui roda 4. Jadi tidak seperti dulu. Kalau dulu ini cuma dilalui pejalan kaki dan mungkin roda 2, lah ini sekarang sudah bisa dilalui roda 4. Ya mungkin itu, Pak. Oke. Infrastruktur terutama jalan, partisipasi masyarakat untuk mungkin menghibahkan atau tanahnya, jalan dan seterusnya. Ini menarik bicara jalan karena salah satu yang sempat juga terlontar atau terekam di saya adalah satu pertanyaan tentang apakah desa boleh mengutip untuk iuran pemeliharaan jalan dan seterusnya. Karena memang infrastruktur suka tidak suka kan memang harus ada pemeliharaan dan seterusnya. Dalam konteks ini Desa Sidomulyo terpikir untuk yang seperti itu atau tidak terpikir untuk kemudian fasilitas jalan yang mungkin jalan desa dan seterusnya, maka orang luar atau pemanfaat khusus dalam artian di luar kelas jalan, artinya kalau truk atau mungkin bus maka kemudian ada kutipan dan seterusnya, ada nggak itu, Pak? Iya, sebetulnya kita juga ada pemikiran di situ, Pak Oto ya. Jadi ingin nantinya siapa yang liwat karena di situ, karena kita banyak wisatawan di sini, mungkin mobil luar daerah, ini hanya kita tarik di parkir. Sebetulnya kalau kita ada pintu masuk itu juga sebagai tiket kan gitu ya, tiket. Nah ini kita kenakan berapa yang masuk, ini juga suatu sumber pendapatan. Tapi kita melakukan itu masih nggak berani karena nanti aturan-aturan biar jelas kalau kita memang dibolehkan untuk suatu pungutan di situ, ya kita mungkin pendapatan akan lebih meningkat dan gitu. Yeah. Karena di Desa Sidomulyo terutama hari Sabtu, Minggu dan hari libur itu banyak istilahnya wisatawan yang dari luar daerah, ini tidak hanya istilahnya mencari bunga, tapi banyak kan yang selfie, Pak. Jadi dari bunga 1-2 selfie-nya yang banyak. Nah, ini jadi banyak yang selfie di kios bunga. Nah, itu kios-kios bunga yang bagus-bagus. Nah, ini banyak yang selfie karena mungkin beli tanaman 1-2 di sini itu, bahkan ada juga itu kita sediakan gazebo, itu juga banyak yang dilakukan oleh warga dari lain daerah, itu istilahnya buka bontot, Pak, kan di situ. Jadi makan di situ di sawah-sawah, di pinggir sawah itu banyak yang dilakukan oleh warga istilahnya luar kota. Nah, ini banyak warga yang luar kota itu biasanya masuk di situ karena juga jalan lebar, itu mukrak bontot di mobil itu banyak yang dilakukan. Jadi di situ. Oke, terima kasih Mbak Lurah untuk waktunya, ini luar biasa. Kenapa tadi saya tanyakan tentang bagaimana
menggalang biaya untuk pemeliharaan jalan, karena memang mungkin kalau di lokasi desa wisata seperti ini otomatis dengan jalannya mudah, orang jadi lebih banyak datang, kemudian secara ekonomi masyarakat lebih bagus. Tapi ada juga daerah-daerah atau desa-desa yang kemudian itu jadi lintasan mungkin kendaraan-kendaraan di luar kapasitasnya sehingga cukup merusak jalan, sementara dana infrastruktur pemeliharaan dan seterusnya dari desa ini yang mungkin satu sesi yang lain kita akan coba untuk membedah, bisa nggak ini kalau kemudian desa membuat kebijakan-kebijakan badan pengelola jalan desa umpamanya, kemudian membuat kutipan dengan aturan-aturan tertentu. Tanpa terasa ini sudah di penghujung acara. Gus Ivan, silakan pandangan-pandangannya atau review dari Desa Sidomulyo sekaligus closing. Silakan, Gus. Terima kasih, Gus Koco. Terima kasih Pak Kades Soeharto. Ini dari legislator menjadi eksekutif ini. Kalau istilah Gus sudah bisa naik kereta api, ya, karena ada kelas eksekutif, ya. Nggak ada kelas legislatif di kereta api. Jadi yang menarik memang dimulai dari perangkat desanya ini, Gus Koco. Jadi tanah-tanah kas desa, kemudian tanah yang tadinya untuk kepala desa dan perangkat itulah yang digunakan memberdayakan ekonomi. Jadi saya kira itu menarik di sana. Dan kalau kita lihat jadi hasil APBD-nya memang bantuan dari pemerintah daerah, ya, baik provinsi maupun kabupaten itu sangat tinggi, dan itu sangat penting tadi sudah disinggung Gus Koco. Jadi kita bisa melihat dan memang bagaimana mengelolanya itu. Jadi kalau nggak biasa masuk hutan pasti memang merasa jauh. Tapi itu soal kebiasaan, kalau sering dilalui akan terasa dekat tuh ya. Nah, itu berbagai pelajaran yang kita peroleh di Gus Koco. Untuk Kementerian Desa tentu saja kebutuhan untuk perbaikan kebijakan pasti juga sangat berguna untuk yang mendengarkan ini. Itu sahabat desa sekalian, juga para tenaga pendamping profesional, Pak Sek dan Pak Des yang ikut tadi sini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Memulai mengembangkan ekonomi desa dengan kesadaran bersama teman-teman kepala desa, perangkat desa, memanfaatkan atau mendayagunakan aset desa, tanah kas desa, tanah bengkok dan seterusnya untuk kemudian menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini memang menjadi menarik, tetapi bagian yang lebih menarik adalah bagaimana kepala desa dan teman-teman perangkat desa mampu mengajak atau kemudian mengajak pola pikir, ya, membangun pola pikir bahwa ya masyarakat harus terlibat. Jadi kalau bahasanya almarhum Bob Sadino itu, kalau ada pengusaha ditanya ayo segera memulai, bicaranya saya nggak ada modal, pas dikasih modal saya harus usaha apa. Ketika sudah ditunjukin usahanya ini cara marketingnya gimana, cara ininya gimana, ya udah yang kayak gitu tinggalkan saja karena udah pasti akan menjadi beban. Tapi oke, ini catatan menarik dari Gus Ivan bahwa aset desa harus menjadi bagian dari memulai mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa. Terima kasih Gus Ivan, terima kasih Mbak Lurah sudah
meluangkan waktunya pagi-pagi, masih adem pasti di sana masih dingin karena jam 6. Oke, sahabat desa, kerabat desa, sampai di sini acara kita sarapan SDGs Desa tiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 pagi. Untuk teman-teman kerabat desa yang mungkin dekat dengan badan usaha yang bergerak di sektor pertanian, nanti siang pukul 12 ada di Kepoin Desa akan hadir Eden Farm. Eden Farm ini satu perusahaan bisnis agro yang dia sedang membutuhkan mitra untuk keperluan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dari hortikultura. Jadi dia siap bekerja sama dengan badan usaha milik desa, kelompok tani dan seterusnya. Jangan lupa nanti sempatkan waktu apabila memang sesuai dengan potensi di daerah kita yaitu pertanian. Pukul 12 sampai pukul 1 siang ini kita bisa bertemu lagi di Kepoin Desa. Sampai jumpa di episode-episode sarapan SDGs Desa berikutnya. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, berlupis kontol baris. Salam SDGs Desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.